Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Tandan Berduri. Kali ini saya akan mereview kebun kelapa yang tumpang sari dengan pohon kelapa sawit dan pohon pinang. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat ya. Maka dari itu subscribe, komen, like, dan share karena semua itu gratis ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemerintahan kelapa sawit kian semakin pesat pada tahun 2000-an. Telah direspon oleh investor dan masyarakat membangun kebun-kebun baru. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah yang menyebabkan peningkatan produktivitas sawit yang semakin rendah dan sulit dibandingkan dengan kebun lahan baru. Permasalahan yang timbul ketika ekspansi kebun-kebun baru secara ilegal sehingga tidak diatur oleh pemerintah. Pengembangan kebun kelapa sawit tidak hanya dilakukan di kawasan yang diizinkan dan dilarang untuk budidaya kelapa sawit, tetapi juga merambah ke kawasan hutan dan lahan yang gambut. Karena lahan mineral sebagian besar telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga pengembangan kebun-kebun baru oleh perusahaan menengah dan kecil dilakukan pada lahan-lahan yang gambut. Tingkat deforestasi hutan dan irigasi lahan gambut yang sangat pasif menjadi isu penting pemanfaatan lahan-lahan yang berkelanjutan. Tujuan video ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan lahan oleh perkebunan kelapa sawit dengan tujuan kuantitatif dan kualitatif, mengamati perkembangan perkebunan kelapa sawit dan alternatif tindakan yang kurang punya lahan kebun sawit agar hutan-hutan di Indonesia tidak lagi dibabat. Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Maka dari itu, dengan masuknya Indonesia sebagai negara yang dijuluki sebagai paru-paru dunia, sebagai warga negara Indonesia yang bangga akan prestasi yang dimiliki, dan juga sebagai manusia yang membutuhkan oksigen, kita wajib menjaga keberlangsungan hutan kita dengan mempertahankan faktor-faktor kerusakan hutan. 1. Perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan alih fungsi hutan menjadi sektor lain seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. 2. Kebakaran hutan, baik melalui faktor cuaca maupun adanya unsur kesengajaan dari manusia. Kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia ratusan tahun hingga puluhan tahun. 3. Penebangan kayu secara ilegal ataupun secara liar. Penebangan hutan secara liar ataupun legal memang sulit didapatkan karena aktivitas yang tidak sah. Kerusakan hutan yang terjadi membawa akan terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut. Artinya sedimentasi ataupun pengendapan di laut. Penyebab-penyebab utama kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan bagi kehidupan di muka bumi. Perubahan iklim ataupun pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan panas rata-rata di seluruh permukaan bumi. Kondisi suhu naik akibat penebangan hutan bertindak kestabilan iklim dan menimbulkan fenomena perubahan iklim. Selanjutnya adalah kepunahan hewan atau tumbuhan langka. Deforestasi menyebabkan habitat bermacam spesies hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan rusak dan lenyap. Menurut Geografik Nasional, sekitar 70% jenis flora dan fauna yang hidup di hutan. Kerusakan hutan mereka lagi tidak mampu untuk bertahan hidup di habitat aslinya. Akibat kehilangan habitat-habitat mereka, maka hewan, tumbuhan, serangga, dan burung-burung yang bergantung pada ekosistem hutan akan perlahan mati dan menyebabkan kepunahan massal. Selanjutnya adalah siklus air terganggu. Tahu pohon memiliki peranan penting dalam siklus air. Itu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepas ke atmosfer. Dengan kata lain, makin sedikit pohon yang ada di bumi, maka kandungan air yang ada di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Dalam penanaman sawit, tak lain di pikiran orang adalah merusak hutan. Dari itu, kita harus cerdas dalam pemanfaatan lahan kebun dengan bijak. Seperti lahan ini. Lahan ini adalah lahan kebun kelapa yang sudah tidak produktif lagi. Maka dari itu, ditanamilah pohon kelapa sawit. Karena pohon kelapanya sudah berumur 20 tahun. Juga di sini ada tanaman pohon pinang.
Apakah sawitnya bisa tumbuh subur? Bisa saja, asalkan titik tanamannya dengan benar. Dengan mengambil jarak tengah dengan antara kelapa. Mengapa jarak tengah? Karena jarak tengah pohon kelapa sawit masih mendapat sinar matahari. Karena matahari aktifkan klorofil, memberi warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Itulah manfaat dari sinar matahari. Jikalau sawit tidak kena sinar matahari, pohon akan lambat tumbuh, buah pun kurang. Terus, apalagi memperhatikan jarak tanam. Karena jarak tanam adalah sangat penting dalam proses pertumbuhannya. Jarak tanam yang sangat efisien adalah 10 meter persegi atau 9 meter persegi. Dengan begitu, pelepah sawit tidak akan sampai ke pohon sawit lainnya. Terima kasih telah menyukai video saya dan senantiasa menonton video saya. Saya TMC, Amleto Kreator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.